Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum, yaitu Ibu Weni Wulandari Magister Sains, dan teman-teman R1A yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk membuat video edukasi yang bertujuan untuk insya Allah bisa menambah wawasan serta ilmu kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu adalah dampak toxic parenting. Nah, sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu dari kelompok 1. Yang pertama ada Alisa Amanda Rahma sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Detricia Tiffany sebagai pemateri kelima. Selanjutnya saya sendiri, Nadia Amelia, sebagai pemateri keempat dan sebagai moderator. Selanjutnya ada Novira Arifah Maulida sebagai pemateri pertama. Yang terakhir ada Nur Latifah Ansoria sebagai pemateri kedua. Oke teman-teman, kita langsung bahas aja yuk materinya. Kepada Novira, saya persilahkan. Pengertian parenting atau pengasuhan. Secara etimologi, pengasuhan berasal dari kata asuh, yang artinya memimpin, mengelola, membimbing. Pengasuhan berarti orang yang melaksanakan tugas memimpin, mengelola, atau membimbing. Sedangkan dalam bahasan kali ini, pengasuhan yang dimaksud adalah pengasuhan anak atau parenting. Mengasuh anak maknanya ialah mendidik dan memelihara anak, mengurus sandang, papan, pangan, dan keberhasilannya sejak awal dilahirkan sampai dewasa. Apa itu parenting? Parenting adalah pola asuh orang tua terhadap anak, meliputi memenuhi kebutuhan fisik yaitu makanan dan minuman, dan memenuhi kebutuhan psikologi yaitu kasih sayang, rasa aman, serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar agar anak bisa hidup selaras dengan lingkungannya. Selanjutnya, ada definisi parenting menurut para ahli. Nah, yang pertama dari Masud Hogugi. Masud Hogugi ini adalah direktur dari Wycliffe Center for Children, County Durham, dan menyandang gelar sebagai anggota kehormatan sebagai Profesor Fakultas Psikologi, University of Hull, Amerika. Beliau mendefinisikan bahwa pengasuhan merupakan hubungan antara orang tua dan anak yang multidimensi dapat terus berkembang, mencakup beragam aktivitas dengan tujuan anak mampu berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Oleh karenanya, pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi, dan pengasuhan sosial. Selanjutnya ada dari Jerome Kagan. Jerome Kagan adalah seorang psikolog di Harvard University, Amerika, salah satu dari pelopor dari psikologi perkembangan. Beliau mendefinisikan bahwa pengasuhan atau parenting sebagai serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak. Di dalamnya terdapat apa yang harus dilakukan orang tua untuk memfasilitasi anak agar mampu bertanggung jawab dan berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Latifah Ansoria. Kepada Nur Latifah dipersilakan. Terima kasih Novira. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai toxic parenting. Teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi kan mendengar kata toxic parenting ini? Tapi apa teman-teman tahu apa sih yang dimaksud dengan toxic parenting itu? Nah, toxic parenting itu merupakan pola pengasuhan yang keliru dan tanpa sadar dapat melukai psikologis anak. Pola pengasuhan tersebut biasanya dilakukan oleh orang tua yang umumnya kasar, tidak dewasa, serta memiliki gangguan mental.
Dan biasanya orang tua yang seperti ini juga mengalami toxic parenting atau pola pengasuhan yang salah dari orang tuanya dahulu. Namun, toxic parenting ini juga dapat dilakukan oleh orang tua yang normal yang tanpa sadar menjadi racun bagi psikologis anak. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam menata mimpi atau cita-cita anak yang harus mereka penuhi. Dan keluarga juga dapat menjadi sumber energi positif bagi anak, sehingga akan terjalin sebuah keharmonisan yang berlangsung dalam jangka panjang. Jangan sampai keluarga ini menjadi pembunuh utama anak dalam bentuk verbal, seperti dengan berbicara menggunakan kata-kata yang tidak layak didengarkan oleh anak. Orang tua yang sehat adalah orang tua yang cukup dewasa secara emosionalnya untuk memiliki materi psikologisnya sendiri, sehingga tidak diproyeksikan ke anak. Dan sebaliknya, orang tua yang toksik atau biasa kita sebut dengan toxic parent merupakan keadaan orang tua yang tidak matang secara emosionalnya. Oleh karena itu, dia biasanya akan memproyeksikan semua emosinya yang tidak terkendali dan materi bawah sadarnya kepada anak-anaknya. Dia biasanya akan melakukan hal-hal seperti sering mengamuk kepada anak-anaknya dan bahkan dengan kedengkian atau pelecehan, menuntut anak-anaknya untuk mengurus kebutuhan emosional atau fisiknya, menunjukkan ketidakmampuan untuk memberikan bimbingan atau disiplin yang tepat kepada anak-anaknya, berusaha memisahkan anak-anak dari kasih sayang orang tua yang lainnya, menghukum anak-anak dengan menahan kasih sayang atau kehadirannya, melecehkan anak-anak secara emosional, mental, fisik, bahkan seksual, dan masih banyak lagi. Anak yang mengalami hal ini akan sering mencoba untuk tetap terhubung dengan orang tua mereka dengan membungkus identitas. Dengan kata lain, anak akan sering berusaha untuk menyenangkan orang tua dengan menjadi apapun yang dia inginkan oleh mereka. Untuk merasakan rasa aman di dunianya yang sebenarnya membingungkan. Dan akibatnya, anak itu nantinya mungkin akan mengalami kecemasan dan depresi, yang merupakan akibat dari kehilangan diri tersebut. Karena dia harus melepaskan kesadaran akan dirinya dengan apapun untuk dapat bertahan hidup. Kadang-kadang anak akan sadar bahwa orang tuanya salah dan akan berlarut-larut dalam lingkup kemarahan selama bertahun-tahun, lalu melampiaskan kemarahan itu dalam beberapa cara yang akhirnya merugikan dirinya sendiri. Bahkan lebih jarang lagi ada anak yang benar-benar mengerti bahwa orang tuanya itu salah dan dengan sabar menunggu kesempatan untuk keluar dari rumah itu. Nah, teman-teman, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai ciri-ciri dari toxic parenting ini nih, yang akan dijelaskan oleh teman saya Alisa. Kepada Alisa, saya persilahkan. Setiap orang tua tentu ingin melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya, mulai dari nutrisi, pendidikan, hingga cita-cita. Namun, tanpa disadari, keinginan orang tua tersebut cenderung melampaui kapasitas kemampuan sang anak, sehingga bisa berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Berikut ini adalah ciri-ciri toxic parenting yang mungkin secara tidak langsung sering dilakukan oleh para orang tua. Yang pertama, terlalu kritis. Banyak orang tua tentu selalu mengkritik. Tanpa komponen ini, kita mungkin tidak akan pernah belajar bagaimana melakukan banyak hal dengan benar. Namun, toxic parent mengkritik terlalu ekstrim dengan bersikap terlalu kritis terhadap segala hal yang dilakukan anak-anak mereka. Hal ini bisa menurunkan rasa percaya diri anak sehingga anak cenderung takut memulai hal baru karena takut akan kritikan. Yang kedua, menuntut perhatian. Toxic parent sering mengubah anak-anak mereka menjadi pengganti orang tua mereka sendiri dengan menuntut perhatian mereka setiap saat. Ini dapat dilihat sebagai ikatan antara orang tua dan anak, tetapi itu benar-benar hubungan parasit yang membutuhkan terlalu banyak waktu dan energi anak ketika mereka harus fokus pada belajar keterampilan lain. Meskipun kadang-kadang mungkin sulit, orang tua yang berpengetahuan luas akan memberi anak-anak mereka cukup ruang untuk tumbuh dan menjadi anak-anak tanpa menuntut interaksi terus-menerus sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Yang ketiga, membenarkan perilaku yang salah. Toxic parent dapat memutarbalikkan situasi apapun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan ini meninggalkan anak-anak dengan dua pilihan. Menerima bahwa orang tua mereka salah atau menginternalisasi semua kesalahan. Dalam kebanyakan kasus,
Anak-anak, bahkan mereka yang sudah dewasa sekarang, memilih opsi yang terakhir. Yang keempat, tidak membiarkan anak memperlihatkan emosi negatif. Orang tua yang menolak untuk memupuk kebutuhan emosional anak mereka dan meremehkan emosi negatif mereka sedang membangun masa depan di mana anak-anak akan merasa tidak mampu mengungkapkan apa yang mereka butuhkan. Tidak ada yang salah dengan membantu anak-anak melihat sisi positif dari situasi apapun. Namun, sepenuhnya mengabaikan perasaan negatif dan kebutuhan emosional anak dapat menyebabkan depresi dan membuatnya lebih sulit bagi mereka untuk secara tepat menangani negativitas sebagai orang dewasa. Yang kelima, menakut-nakuti anak. Rasa hormat dan takut tidak perlu berjalan seiring. Bahkan, anak-anak yang merasa dicintai, didukung, dan terhubung jauh lebih mungkin bahagia sebagai orang dewasa nantinya. Meskipun semacam disiplin pasti akan diperlukan dari waktu ke waktu, orang tua yang benar tidak menggunakan tindakan dan kata-kata yang sangat menakutkan yang secara permanen merusak jiwa anak. Anak-anak tidak perlu takut untuk menghormati. Yang keenam, egois. Orang tua mungkin percaya bahwa perasaan mereka harus didahulukan selama masalah keluarga. Tetapi ini adalah cara berpikir kuno yang tidak akan membina hubungan positif. Meskipun orang tua perlu membuat keputusan akhir tentang segala hal mulai dari makan malam hingga rencana liburan, perlu untuk mempertimbangkan perasaan setiap anggota keluarga termasuk anak-anak. Toxic parent terus-menerus memaksa anak-anak untuk menekan perasaan mereka sendiri untuk menenangkan orang tua mereka. Yang ketujuh, menggunakan rasa bersalah anak untuk mengontrolnya. Setiap anak telah mengalami rasa bersalah dari orang tua, seperti menghilangkan atau merusak mainan mereka. Sayangnya, toxic parent justru memanfaatkan kesalahan untuk mengendalikan anak-anak mereka. Yang kedelapan, mengawasi anak terlalu berlebih. Orang tua dapat mengawasi anak-anak mereka dan dalam situasi tertentu. Bahkan mungkin perlu melakukan sedikit pengintaian untuk menjaga mereka agar tetap aman. Namun, orang tua harus dapat menetapkan batasan untuk diri mereka sendiri, terutama jika anak mereka sudah remaja. Toxic parent justru mengawasi anak berlebihan, seperti masuk kamar anak tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Pola asuh ini justru membuat anak sulit untuk mengenali dan memahami batasan dengan baik di kemudian hari. Oke, terima kasih Alisa. Selanjutnya ada dampak toxic parenting. Toxic parenting ini adalah pola asuh yang harus dihindari karena bisa berefek buruk pada psikologi dan mental anak. Orang tua yang toksik seringkali memaksakan kehendak dan standar mereka kepada anak-anak. Bila tak mampu memenuhinya, maka orang tua pun tak segan untuk menyudutkan bahkan mengkambing hitamkan anak-anak sebagai pihak yang memalukan keluarga atau mengecewakan orang tua. Anak-anak dari orang tua yang toksik tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri. Mereka kerap harus mengesampingkan perasaannya sendiri. Nah, berikut teman-teman dampak toxic parenting. Yang pertama, anak merasa tidak pantas dicintai. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga toksik akan punya perasaan bahwa mereka tidak pantas dicintai sebab terlalu sering diabaikan kebutuhan emosionalnya. Yang kedua, ada self-esteemnya rendah. Kritik tajam yang terlalu sering dilontarkan orang tua akan menurunkan kepercayaan diri seorang anak dan kemudian berdampak pada rendah self-esteem mereka serta perasaan tidak berharga. Yang ketiga, menjadi perfeksionis. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua toksik terbiasanya dengan standar tinggi yang diterapkan oleh orang tuanya. Itulah sebabnya mereka bisa tumbuh menjadi anak perfeksionis yang terlalu keras dengan dirinya sendiri dan memaksa dirinya untuk mencapai berbagai standar bahkan yang tidak masuk akal sekalipun. Mereka kemudian akan menjadi stres bila standar yang tidak masuk akal tersebut tidak terpenuhi. Yang keempat, sering menyalahkan diri sendiri. Anak-anak dari orang tua toksik sudah sering dikambing hitamkan. Oleh karenanya, bila ada sesuatu yang gagal, maka mereka akan tak segan menyalahkan diri mereka sendiri. Selanjutnya, tidak mudah percaya. Lantaran tumbuh di lingkungan yang tidak bisa memberikan perasaan aman dan nyaman, anak-anak dari orang tua toksik akan tidak mudah percaya dan mudah merasa cemas. Ini sebetulnya bisa merugikan mereka,
Salah satu efek bahaya dari toxic parenting adalah si anak tumbuh menjadi pribadi yang penakut dan tidak percaya diri. Seringnya mendengar larangan, dianggap sepele, dan dimarahi karena keputusannya selalu dianggap salah, membuat anak mudah menyalahkan diri dan tidak berani bertindak dalam lingkungannya. Selanjutnya, menjadi sosok yang pemarah. Anak itu merupakan peniru ulang dari tindakan sang orang tua. Tanda paling menonjol dari orang tua yang menerapkan toxic parenting ialah marah dan bertindak keras secara berlebihan. Alhasil, tidak heran jika anak yang besar dari keluarga yang toxic parenting akan tumbuh sebagai sosok yang pemarah, karena marah adalah ekspresi diri yang paling ia kenal dan dekat dengan dirinya. Selanjutnya ada trauma berkepanjangan. Nah, ini yang paling bahaya, yakni trauma berkepanjangan. Pola asuh yang menekan si anak sedari kecil bisa berpotensi menjadi trauma yang akan dibawa hingga ke masa dewasa. Dampaknya, rasa trauma tersebut bisa mengakibatkan penyakit, baik secara mental maupun fisik. Kehidupan anak juga menjadi terganggu untuk waktu yang lama. Itulah dampak buruk dari toxic parenting yang berbahaya untuk sang anak. Rasa sayang orang tua yang berlebihan kepada anak merupakan hal yang wajar, namun hati-hati dalam mengutarakannya. Jika salah, bukannya membuat anak bahagia, tetapi justru menjadi bumerang yang menyakitkan, baik untuk orang tua maupun kehidupan si anak selamanya. Nah, sekian pembahasan materi dari dampak toxic parenting. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Detricia Tiffany. Kepada Detricia Tiffany, saya persilakan. Terima kasih Nadia. Penting bagi kita untuk memutus mata rantai toxic parenting untuk menjaga anak-anak dan generasi mendatang agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan para orang tua untuk mencegah terjadinya toxic parenting diantaranya: 1. Pahami kebutuhan anak dan terapkan pola pengasuhan yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan anak. Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari cara menganalisa sisi positif dan negatif pola asuh orang tua kita terdahulu, membaca buku-buku parenting sejak sebelum menikah atau di masa pranikah, dan berkonsultasi dengan ahlinya. Selain itu, kita harus bisa memahami pola pengasuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita agar dapat mendukung tumbuh kembangnya. 2. Membangun komunikasi dan kelekatan dengan anak. Banyak orang tua yang kerap mengabaikan pola komunikasi mereka dengan anak-anaknya. Mereka lebih sibuk dengan gadget dan aktivitas lainnya. Padahal hal tersebut sangat berpengaruh dalam membangun bonding dengan anak. Adanya kelekatan yang baik antar orang tua dan anak akan berpengaruh pada kesehatan mental anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang hangat, penuh cinta, dan memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarganya akan tumbuh menjadi sosok yang penuh percaya diri. Hal ini merupakan modal utama bagi anak untuk mengekspresikan dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, orang tua juga harus mampu menjadi pendengar yang baik bagi anak dan menghargai setiap pendapat anak. Hal tersebut merupakan cara untuk menghindari toxic parenting dalam keluarga. 3. Menghargai privasi anak. Anak-anak memiliki privasi yang juga harus dihargai oleh orang tuanya. Seiring bertambahnya usia anak akan memiliki privasi atas dirinya sendiri dan layak menentukan pilihannya. Orang tua perlu mendukung hal tersebut agar anak merasa dihargai. 4. Tidak mengabaikan hak-hak anak. Hal terakhir yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya toxic parenting ialah dengan memahami apa saja yang termasuk hak-hak anak. Orang tua perlu mengetahui bahwa sejak anak terlahir, di dalam diri anak telah melekat hak-hak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Jika orang tua memahami hak-hak anak dengan baik, maka toxic parenting tidak akan terjadi dalam sebuah keluarga. Di era milenial seperti saat ini, tidak ada alasan bagi para orang tua untuk tidak belajar tentang bagaimana pola pengasuhan yang seharusnya diberikan kepada anak. Berbagai fasilitas seperti adanya teknologi yang canggih, ketersediaan informasi yang beragam,
dan beragam kemudahan lainnya dapat dimanfaatkan oleh para orang tua dan calon orang tua untuk mempelajari parenting agar kejadian seperti toxic parenting tidak kembali terjadi di negeri ini. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Semoga materi dari kelompok kami bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.